Salah satu tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi yakni Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa mengaku mendapatkan ancaman serius terkait keselamatan dirinya dalam 2 bulan belakangan ini. Adapun Dr. Tifa mengatakan sejumlah pihak dari kalangan aparat hingga tokoh nasional sampai mewanti-wanti dirinya agar lebih waspada dalam aktivitasnya sehari-hari. Lewat pernyataan yang dibagikan di X, Dr. Tifa mengatakan sejumlah pihak dari kalangan aparat hingga tokoh nasional sampai mewanti-wanti dirinya agar lebih waspada dalam aktivitasnya sehari-hari. Tidak hanya soal makanan, ia juga diingatkan tidak lagi bepergian sendirian. Menurutnya, ia harus selalu dalam pengawalan ketat. Selain itu, Dr. Tifa mengaku diingatkan untuk memperhatikan situasi saat sedang dalam perjalanan. Ia diminta waspada jika ada kendaraan yang membuntuti atau terlalu mepet. Dr. Tifa menyebut pihak-pihak yang mewanti-wanti dirinya ini bukan orang sembarangan. Mereka berasal dari kalangan polisi, tentara, purnawirawan jenderal, mantan menteri yang disebutnya sebagai representative person. Ia pun mempertanyakan siapa sebenarnya yang diduga berniat untuk mencelakai dirinya. Kendati demikian, ia juga menyatakan masih berpikir positif. Menurut Dr. Tifa, orang yang ia maksud mencelakainya sedang dalam kondisi kritis. Masuk tahap penyidikan, tapi buktinya tak kunjung dibuka. Analisis digital diabaikan, kampus bungkam, narasi politik dijadikan tameng. Pertanyaannya sederhana. Kalau memang ijazah itu asli, kenapa tidak dibuka saja ke publik? Apa yang sebenarnya sedang ditutup-tutupi? Dan sampai kapan rakyat harus menebak-nebak soal kebenaran yang seharusnya bisa dibuktikan dengan sangat mudah? Inilah 5 fakta terbaru polemik ijazah Jokowi. Pertama, kasus naik ke penyidikan tapi bukti belum dibuka. Tanggal 11 Juli 2025, Polda Metro Jaya resmi menaikkan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi ke tahap penyidikan. Ini bukan lagi sekadar isu pinggiran. Aparat penegak hukum telah menyatakan bahwa ada unsur pidana yang cukup untuk ditindaklanjuti. Tapi yang jadi pertanyaan besar sampai hari ini, bukti apa yang sebenarnya dimaksud? Mengapa tidak satu pun bukti itu dibuka ke publik? Dalam sistem hukum yang sehat, penyidikan bukan sekadar prosedur formal. Harus ada bukti permulaan yang bisa diuji secara terbuka. Terlebih lagi, ini menyangkut kredibilitas seorang mantan kepala negara. Ketika penyidik mengatakan kami sudah punya bukti, tapi masyarakat tidak bisa melihat dan menilai sendiri bukti itu, maka proses hukum kehilangan daya yakinnya di mata publik. Disinilah letak masalahnya. Isu ini sudah berlangsung lama. Tapi yang dibuka ke publik bukan bukti, melainkan reaksi, klarifikasi sepihak, konferensi pers setengah hati, dan seruan agar tidak memperkeruh suasana. Tapi akses pada kebenaran. Karena dalam sistem demokrasi, kepercayaan tidak dibangun dari pernyataan sepihak, tapi dari bukti yang bisa diuji bersama. Dan jika bukti itu memang ada, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menyimpannya terlalu lama. Semakin lama dibiarkan menggantung, semakin kuat pula asumsi bahwa ada sesuatu yang tidak ingin dibuka. Maka pertanyaannya kini semakin sederhana, tapi mendesak. Apa yang sedang dilindungi dan siapa yang sebenarnya dilayani oleh proses ini? Kedua, Roy Suryo, kasus disidik tapi bukti digital kami tak digubris. Roy Suryo, salah satu pelapor dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, menyampaikan kritik yang tak bisa diabaikan. Ia mengaku bahwa analisis digital yang mereka ajukan terkait jenis font, struktur format, hingga watermark pada ijazah tidak pernah diuji secara ilmiah oleh aparat penegak hukum. Artinya, alih-alih memeriksa isi tuduhan, proses hukum justru lebih fokus menyasar pihak yang melaporkan. Ini sangat mengganggu logika keadilan. Karena seharusnya, ketika ada laporan yang disertai data, analisis, dan metode ilmiah, fokus utama adalah membuktikan objek tuduhan, bukan menyerang pembawa pesan. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Pelapor diperiksa, dimintai klarifikasi, bahkan diancam akan dilaporkan balik. Sementara substansi yang mereka angkat nyaris tidak disentuh. Kalau ijazahnya memang sah dan tak ada yang keliru, mengapa pihak berwenang tidak segera membantahnya dengan pendekatan ilmiah? Mengapa justru suara kritis yang lebih dulu diproses, sementara objek utamanya masih diselimuti keraguan?
Jangan sampai publik melihat ini sebagai bentuk kriminalisasi atas suara yang berbeda. Sebab dalam sejarah demokrasi manapun, mereka yang bersuara bukan selalu ingin menjatuhkan, tapi kadang justru ingin menyelamatkan akal sehat publik dari manipulasi. Jika semua kritik diseret ke jalur hukum, tanpa dihadapi secara transparan, kita bukan sedang menyelesaikan masalah, tapi justru sedang membangun ketakutan baru. Apa gunanya penyidikan jika objek utama tidak disentuh? Apa maknanya hukum jika hanya diarahkan ke pelapor, bukan ke kebenaran? Ini bukan soal Roy Suryo saja. Ini soal apakah negara kita benar-benar berani membuka ruang untuk menguji kebenaran dengan kepala dingin. Karena hari ini yang diuji bukan hanya ijazah, tapi juga integritas aparat, kedewasaan demokrasi, dan keberanian untuk jujur di hadapan rakyat. Ketiga, Jokowi bicara agenda politik besar di balik isu ijazah. Mantan Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal polemik ijazah. Ia menyebut ada agenda politik besar yang ingin menjatuhkan namanya, sekaligus menyerang posisi anaknya, Gibran, sebagai wakil presiden terpilih. Menurutnya, isu ijazah palsu ini hanyalah alat untuk menyerang secara politik dan menggoyang pemerintahan yang baru berjalan. Tapi yang jadi pertanyaan penting, kalau memang yakin tidak ada masalah dengan ijazahnya, kenapa bukti aslinya tidak pernah dibuka secara jelas ke publik? Kenapa tidak ditampilkan saja ijazah resmi, dokumen pembanding, dan kronologi lengkap agar masyarakat bisa menilai dengan kepala dingin? Jokowi memang punya hak untuk membawa pelapor ke jalur hukum. Tapi kalau proses hukumnya lebih dulu menyasar orang yang bertanya, sebelum membuktikan kebenaran dokumennya sendiri, kesannya jadi aneh. Bukan menyelesaikan masalah, malah terkesan menekan orang yang bertanya. Masalahnya sekarang bukan soal siapa yang menyerang atau siapa yang diserang, tapi soal benar atau tidaknya isi dokumen itu. Ini bukan hanya menyangkut nama baik pribadi, tapi juga menyangkut kepercayaan rakyat terhadap sistem. Jika seorang mantan Sobat Politik, selamat datang kembali di kanal YouTube kita, Kabar Politik Viral, wadah dialog, analisis tajam, dan pusat informasi terpercaya bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan yang sangat penting dan bersejarah ini, kita akan membongkar secara tuntas, mendalam, transparan, dan tanpa ada yang ditutup-tutupi mengenai perkembangan sidang kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang kembali mendobrak ruang publik dengan menyedot perhatian nasional. Selama lebih dari 10 tahun, persoalan keabsahan dokumen pendidikan tingkat sarjana ini terus menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat. Banyak pihak yang mencoba menganggap isu ini selesai, namun rasa keadilan dan dahaga akan kejujuran dari rakyat Indonesia tidak pernah bisa dibungkam begitu saja. Hari ini fakta-fakta baru terungkap di meja hijau dan kita akan bedah satu persatu secara terstruktur. Sobat Politik, mari kita masuk ke pembahasan pertama mengenai gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara senilai 125 miliar rupiah yang secara resmi diajukan ke pengadilan. Angka ini bukan sekedar nilai nominal acak, melainkan hasil kalkulasi hukum yang cermat dan tim advokasi penggugat. 1. Kerugian material negara meliputi akumulasi penggunaan gaji, tunjangan jabatan, biaya operasional, hingga fasilitas negara yang diterima selama 10 tahun menjabat sebagai kepala negara. Jika syarat administratif utamanya tidak sah, maka pemanfaatan anggaran negara tersebut wajib dipertanyakan dan dikembalikan ke negara. 2. Kerugian moral marwah bangsa menyangkut harga diri, kerugian psikologis rakyat, serta kehormatan citra Indonesia di mata internasional karena dipimpin oleh pejabat dengan dokumen yang dipertanyakan keabsahannya. Majelis hukum yang memimpin persidangan menegaskan bahwa perkara ini menyangkut pilar-pilar konstitusi
dan kepentingan umum. Oleh karena itu, hakim mengeluarkan penetapan resmi. Tergugat Bapak Joko Widodo diwajibkan hadir secara langsung atau prinsipal ke ruang sidang tanpa boleh diwakilkan. Beliau harus duduk dan bersumpah memberikan jawaban langsung atas keaslian dokumen fisiknya. Selain itu, sorotan tajam juga diarahkan kepada Kepolisian RI selaku tergugat 4 terkait status barang bukti dan dokumen yang disita agar tidak dijadikan alasan untuk menghindar dari pembuktian keterbukaan di persidangan. Sobat politik, bagian inilah yang paling ditunggu-tunggu. Kesaksian para saksi kunci di hadapan majelis hakim, termasuk saksi ahli dan mantan menteri kabinet, telah membeberkan 7 poin fakta hukum yang dinilai sangat menghentak. Yang pertama, ketidaksesuaian tanggal kelulusan akademik. Pada lembar dokumen tertulis tanggal kelulusan 15 Oktober 1985, padahal berdasarkan penelusuran kalender akademik UGM periode 1980 sampai 1990, wisuda resmi universitas hanya diselenggarakan pada bulan Maret dan Agustus. Bulan Oktober tidak pernah mencatat agenda yudisium atau wisuda besar. Berikut duplikasi nomor induk mahasiswa atau NIM. Hasil verifikasi arsip menunjukkan bahwa NIM yang tertera pada ijazah tersebut diduga merupakan milik mahasiswa lain dari program studi berbeda yang telah lulus lebih awal. Berikut kejanggalan analisis tanda tangan. Uji komparasi tanda tangan Deka saat itu, Profesor Sujarwo, menunjukkan perbedaan drastis pada lekukan, tekanan pena, dan bentuk karakter garis jika dibandingkan dengan dokumen arsip otentik UGM. Berikut uji ilmiah kertas tinta. Pemeriksaan fisik menunjukkan penggunaan jenis kertas bersertifikat pengaman dan tinta sintesis modern yang baru diproduksi secara massal oleh pabrik pada era 90-an hingga 2000-an, bukan spesifik kertas era 1985. Berikut anomali data digital server. Data historis kelulusan pada server pusat perguruan tinggi tercatat baru diunggah pada 14 Mei 2014, tepat 1 hari sebelum atau saat momentum penetapan calon presiden di KPU. Berikut ketidakadaan fisik dokumen asli yang transparan. Selama bertahun-tahun, dokumen asli tidak pernah ditunjukkan secara transparan di hadapan publik maupun uji forensik terbuka. Berikut kesaksian rekan angkatan atau prosedur skripsi. Kesaksian rekan-rekan angkatan 1981 Fakultas Kehutanan menyatakan tidak pernah mengenali keberadaan fisik yang bersangkutan saat perkuliahan maupun KKN. Ditambah lagi dipertanyakan hukum mengenai kelulusan skripsi yang disinyalir tanpa tanda tangan pembimbing utama. Sobat politik, mari kita cermati konsekuensi hukum serta implikasi konstitusional yang sangat luas apabila gugatan ini terbukti sah di mata pengadilan. Yaitu 1. Berdasarkan azas hukum tata negara, jika keabsahan syarat administrasi utama batal demi hukum, maka seluruh undang-undang peraturan pemerintah
hingga keputusan presiden yang ditandatangani selama 10 tahun berpotensi cacat hukum dan membutuhkan penataan ulang. Kedua, akuntabilitas keuangan negara. Kewajiban pengembalian seluruh fasilitas serta dana operasional yang telah diserap kembali ke kas negara. Ketiga, saksi pidana pemalsuan dokumen. Berdasarkan KUHP, tindakan memalsukan atau menggunakan dokumen autentik palsu merupakan kejahatan berat dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Keempat, presiden supremasi hukum. Kasus ini harus menjadi cermin bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sobat politik, tidak kalah menariknya publik dan netizen di seluruh penjuru tanah air turut menyuarakan aspirasinya secara kritis. Akun Musriadi Zakia mengatakan menyerukan agar aparat penegak hukum bersikap netral, independen, dan jujur demi mengembalikan kepercayaan rakyat. Akun Edin dan Listio menyatakan optimisme bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri, melampaui segala kebohongan. Akun Tamri menegaskan bahwa di negara-negara maju, hukum berdiri di atas segalanya tanpa memandang bulu atau jabatan. Mayoritas masyarakat Indonesia berharap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto penegakan hukum dapat berjalan seadil-adilnya tanpa dan transparan. Sobat politik, kebenaran adalah pilar utama dari sebuah bangsa yang besar. Mari kita kawal terus jalannya persidangan ini secara rasional, objektif, damai, dan tetap menjunjung tinggi atas ajas praduga tak bersalah. Bagaimana pendapat sobat politik sekalian mengenai perkembangan sidang ijazah ini? Tuliskan analisis dan pandangan kritis Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sobat politik tidak ketinggalan berita-berita politik viral paling hangat dan terpercaya. Bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp dan media sosial Anda agar semakin banyak masyarakat yang melek hukum dan politik. Mari kita membacakan komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Teman kita Willis Phoenix memberikan komentar, siapapun yang terbukti merekayasa, menutupi, melindungi, dan membela kebohongan harus tuntut secara hukum yang tegak dan tegas. Teman kita Bima Prakoso memberikan komentar, ayo aparat penegak hukum harus benar-benar jujur dan adil dalam menegakkan hukum. Teman kita Negara Dagelan memberikan komentar, dari kasus ini membuktikan bahwa pejabat penuhan rata-rata SDM-nya paling rendah. Teman kita Masruk Biru memberikan komentar, yang menutupi kebohongan diusut dan diadili, termasuk pengacara polisi dan UGM terutama rektornya. Teman kita Suyatson Yusono memberikan komentar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Teman kita Minghar Langgudu memberikan komentar, selamat untuk Roy Tifa, semoga Allah melindungimu dan memberimu umur panjang. Salam pemberani. Teman kita Akbar Budi Sastria memberikan komentar, habis Jokowi lanjut koreksi ijazah Gibran biar bersih sekalian. Teman kita Sumiono memberikan komentar, saya berharap para jaksa jujur
Kalau benar ya katakan benar, kalau salah ya katakan salah. Kalian adalah bertanggung jawab di akhirat, jangan mau disumpel dengan harta. Teman kita Zuhaidi memberikan komentar, semoga hancurlah segala kezaliman, kecurangan, kebohongan, serta keangkuhan yang membuat seluruh rakyat Indonesia yang tidak mencilat, memoles, mengambil muka, angguk-angguk, dan juga kedip-kedipan dalam melakukan kezaliman kepada rakyat Indonesia, walaupun tidak langsung. Teman kita Year 11 memberikan komentar, polisi takut sama Jokowi. Teman kita Rusba Rusli memberikan komentar, anaknya lagi itu yang wakil presiden, mungkin dia tidak tamat SMA, ayo tuntaskan semua. Teman kita Rusba Rusli memberikan komentar, amin ya Robin. Demikianlah teman-teman daripada teman-teman kita netizen yang memberikan komentar tentang cuplikan video ini. Mari kita kawal terus perjalanan daripada politik negara Republik Indonesia. Kita sebagai rakyat wajib kita ikut serta mengawal demokrasi dan terlebih-lebih memastikan kepastian demokrasi di masa yang akan datang. Salam NKRI, harga mati.